Satu-satunya jalan keluar dari pembelahan itu adalah 3 periode. kalau calonnya tunggal, maaf ya, kalau calonnya tunggal berhadapan dengan kota kosong. Kenapa nggak bisa dibelah? Karena kota kosong nggak bisa dilabel calon Islam. Ya. Kalaupun dilabel calon Islam nggak bisa pidato, gitu loh. Selamat sore rekan-rekan RKN dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dengan acara diskusi titik temu. Ini adalah merupakan program akhir pekan dari RKN Radio, RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Isu-isu aktual, isu-isu hangat, isu-isu yang menjadi pembicaraan banyak orang. Dan pada kali ini, ya kalau ini nih isu, mungkin bukan isu of the year nih, mungkin isu multi years nih, kayak anggaran aja. Isu multi years. Kita pada kali ini kita akan membahas tema kotak-katik Capres 2024. Ini saya coba ke Bang Kodari dulu. Coba ke Bang Kodari. Ini menarik Bang Kodari. Ini jadi amunisi buat Bang Kodari nih. Yeah. 62% ini kan ngelihat nih udah MOU, udah koalisi segala macam. Ada yang baru mau deklarasi segala macam. Ternyata publik pun juga udah lebih cerdas berarti sekarang nih ngelihatnya. Oh, belum tentu jadi itu pasangannya. Gimana Bang? Ya saya kira kalau soal koalisi, pertama publik kita kan sudah sangat terbiasa ya dengan pemilu presiden, dengan pilkada begitu. Dan memang kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Mas Yohan, semuanya bersifat apa istilahnya ya, bersifat last minute begitu. Bahkan beberapa itu injury time. Contohnya misalnya tahun 2009 ya, Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu baru mendaftar ya kira-kira jam 11 malam. Ketika penutupannya jam 12 malam begitu. Ya, walaupun memang ada variasi antar kandidat. Ada kandidat yang memang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan pasangannya begitu. Tahun 2004 saya ingat itu yang paling awal mendeklarasikan pasangan itu Pak SBY dengan Pak JK. Ya. Kenapa awal? Karena Pak SBY memang sudah serius banget maju, persyaratannya juga sudah terpenuhi. Parliament thresholdnya waktu itu 5% dan Demokrat tembus 7,5%. Kemudian Pak JK juga udah mau banget dengan Pak SBY ya, karena selain partainya pasti juga waktu itu Pak JK lihat hasil survei. Pak JK itu termasuk orang yang waktu itu percaya survei gitu. Jadi ketika ditanya oleh media, Tempo kalau nggak salah ditanya kenapa mau pasangan dengan SBY, dia bilang ya Pak SBY surveinya kuat gitu loh. Nah kali ini saya kira mungkin akan agak berbeda dalam pengertian kalau ini linear ya, sekali lagi ya, linear itu maksudnya akan menuju Pilpres tanpa Pak Jokowi gitu ya. Nah kalau ada Pak Jokowi ya jauh-jauh hari juga saya kira kalau Pak Jokowi bisa maju nggak ada yang maju lagi. Ya, survei sepi nanti Bang. Iya nggak ada yang berani lawan Shogun soalnya. Semuanya daimyo semua kelasnya gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada Shogun, daimyo maju semua begitu. Dan saya kira kerumitannya tahun depan ini akan jauh lebih kompleks ya, karena pertama sampai hari ini tidak satupun punya elektabilitas yang sangat dominan dibandingkan dengan yang lain begitu. Yang kedua, karena itu maka wakil itu akan sangat menentukan. Nah, utak-atik pasangan atau wakil ini juga bisa membuat cepat atau lambat adanya koalisi. Kemudian yang ketiga, memang pada hari ini sebetulnya ada satu situasi yang khas ya tahun 2024 ini, di mana ada partai yang bisa maju sendiri gitu loh, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain gitu. Saya menduga keras bahwa partai-partai politik yang lain juga sebetulnya sangat menghitung langkah dari PDI Perjuangan. Mungkin mereka sudah punya calon, tapi mereka mau majuin siapa, itu menurut saya juga akan menghitung PDI Perjuangan maju atau tidak. KIB misalnya yang digadang-gadang mau mencalonkan Ganjar Pranowo atau akan jadi kendaraan politik Ganjar Pranowo, menurut saya akan sangat hati-hati mau mencalonkan Ganjar kalau dia tidak melihat PDI Perjuangan. Dan saya menduga keras justru akan menunggu PDI Perjuangan. Karena akan sangat berbahaya dan akan sangat lain ceritanya kalau KIB
maju dengan Ganjar yang surveinya itu dominan nomor 1 ya Mas ya. Dominan nomor 1. Tapi ternyata PDI Perjuangan juga karena marah misalnya dengan Ganjar yang maju oleh KIB, lalu memutuskan memajukan Puan. Ya. Saya kira itu implikasinya akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang menang bisa yang lain. kalau Ganjar dan Puan sama-sama maju, mereka ini akan saling tikam begitu. Okay. Basis suara mereka sama-sama di Jawa Tengah dan anggap saja Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung suara itu akan terbelah dua. 50% milih Ganjar karena kepribadiannya, figurnya 50% lagi memilih PDI, memilih Puan karena faktor partainya. Itu begitu. berarti kalau dan akhirnya dua-duanya kalah gitu loh. Dan Ya. kalau melihat tadi Abang juga memberikan gambaran sebelumnya itu Mega sama Prabowo itu daftarnya benar-benar last minute. Betul. Ini PDIP punya kebiasaan last minute juga. Emang apa selalu begitu atau bagaimana, Bang? Pak Jokowi itu kebiasaan PDI Perjuangan terutama dalam pilkada ya. Walaupun setahu saya pilkada 2020 itu sudah ada perubahan. Sudah ada ritme baru di mana PDI Perjuangan justru termasuk yang paling awal dalam mengajukan calon. Bahkan bersaing dengan Nasdem. Biasanya partai yang paling cepat ngambil kesimpulan atau pencalonan itu adalah Nasdem. Tapi tahun 2020 seingat saya itu Nasdem keduluan oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi apakah kemudian akan sama ya cepat mengambil keputusan dalam konteks Pilpres? Menurut saya mungkin ceritanya agak lain ya. Ceritanya agak lain. Ya. Tapi untuk dan dugaan saya sementara ini dengan melihat realita bahwa survei Ganjar paling tinggi. Tetapi tokoh utama di PDI Perjuangan dan anak Bu Mega, Puan pengen maju. Lalu Puan dikasih kesempatan, ngomong-ngomong saya kok lama-lama lihat Mas Yohan kayak lihat Mas Prananda Prabowo. Apa memang mirip apa kan nanti tema kita ya? Ini jangan-jangan nanti kita cek aja habis break. Jangan-jangan ini Mas Nanan ini jangan. Oke, kita break dulu. Kita lanjut diskusi kita tadi tentang kita diskusi tentang Mas Nanan ya, Mas Nanan KW di sini. Ada Mas Nanan di sini. Mohon agak bersabar bahwa Ibu akan memberikan kesempatan kepada Dek Puan untuk melakukan sosialisasi gitu. Dan karena itu perlu waktu ya untuk Mbak Puan melakukan atau Dek Puan melakukan sosialisasi. Jadi saya kira pada hari ini agak sulit mengharapkan PDI Perjuangan cepat-cepat mengambil keputusan mengenai calon presiden karena untuk bisa ngejar Ganjar Pranowo tentunya Puan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang begitu loh. Sementara waktu kita itu katakanlah tinggal 1 tahun lagi. Tetapi justru kerumitan antara atau dilema antara Ganjar dengan Puan ini, maksudnya begini, Ganjar punya elektabilitas, tetapi hubungannya tidak bagus dengan Puan. Ya. Nah, kalau mengajukan Ganjar nanti Puannya kan marah atau kecewa begitu. Tetapi mengajukan Puan dengan elektabilitas yang sangat rendah itu beresiko bahwa kalah 2 kali, kalah pemilu legislatif dan kalah pemilu presiden. Jadi gitu. si malakamanya di Bu Mega sekarang. Nah, si malakama itu mungkin saja solusinya adalah mendukung Jokowi 3 periode. Memang dengan Bang Kodari nggak bisa diduga ini, nggak bisa diduga ujungnya ini. Iya. Jadi menurut saya ya bisa jadi solusinya adalah dari dilema ini adalah kepada Pak Jokowi lagi gitu. Kenapa? Kalau Pak Jokowi lagi dapat popularitas sekaligus Mbak Puannya ya tidak punya legowo karena tidak punya masalah pribadi dengan Pak Jokowi sebagaimana dia punya masalah pribadi katakanlah begitu dengan Ganjar Pranowo. Dan kalau Pak Jokowi maju lagi ya 1 pasti menang Pilpres, 2 PDI Perjuangan tetap akan menjadi pemenang pemilu legislatif dan cita-cita Bu Mega untuk hat-trick PDI Perjuangan itu akan tercapai. Jadi kepada Ibu Mega ya saya menitipkan pesan gitu kalau mau memastikan bahwa PDI Perjuangan hat-trick ya dan menjadi partai pertama yang hat-trick dalam sejarah politik era reformasi adalah dengan mencalonkan Pak Jokowi lagi 3 periode. Demikian Bu. Jadi ini solusi buat Bu Mega itu, solusi dilemanya Bu Mega itu kembali ke Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi lagi. Ada lagunya Jokowi lagi. Ini Bang Kodari tadi masalah perpecahan ini masih sambung dikit Bang. Saya sudah mau ngantuk tadi. Saya pikir 450 radio seluruh Indonesia mau dibaca satu-satu. Sebut satu-satu enggak Bang. Dimarahin nanti kita sama produser. Acaranya selesai bacain radio. Selesai baca radio semua nanti kita berapa ratus kan. Bang ini kalau dari kamu bilang itu
Jokowi sebagai jalan tengah maju ketiga atau itu segala macam. Dan itu kalau apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan Bang? Dan apa dalam capres ini apa sih yang kotak-atik capres ini dan nanti pilpresnya apa yang dipertaruhkan? Yang saya khawatirkan adalah bahwa kita sebagai bangsa ini semua akan tawuran nasional tahun 2024 begitu. Fenomena yang terjadi pada Mas Ade Armando itu menurut saya bisa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar tahun 2024 yang akan datang. Karena sebetulnya isu polarisasi, isu politik identitas yang dipakai dalam Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017, kemudian Pilpres 2019 itu semakin mengental ya. Apalagi media sosial itu semakin merasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hoaks di mana-mana. Sampai satu titik di mana menurut saya apa yang terjadi pada Ade Armando itu membuktikan bahwa apa yang terjadi di media sosial akan terjadi, nyebrang dia di dalam dunia nyata. Bang, sorry, ini kekhawatiran itu merujuk pada nama-nama. Ini kalau kita lihat nih mayoritas di survei, 3 nama itu kan Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Prabowo, Anies, kira-kira begitulah. Itu karena konstelasi nama itu dan mungkin konstelasi cawapresnya itu muncul atau memang siapapun cawapresnya Abang khawatir siapapun. Jadi apakah ini nanti akan 2 pasangan dari awal atau 3-4 pasang? Itu pasti ujungnya akan menjadi 2 pasang. Karena hampir tidak mungkin dalam satu putaran itu dimenangkan oleh satu calon gitu. Ya kekuatan calon presiden pada hari ini sama rata ya, rata-rata air gitu. Jadi pasti akan 2 putaran. Katakanlah yang maju nanti misalnya 3 pasang. Prabowo, Ganjar, Anies gitu. Karena pemilihnya ini muda baru, katakanlah yang misalnya lolos ke putaran kedua Prabowo, Ganjar dan Anies. Ini saya sering kasih ilustrasinya. Nanti Anies akan jadi calon Islam. 1 Arab, ya kan? Kedua HMI, ya kan? Yang ketiga, memang saya juga HMI, semua juga HMI. Tapi kan HMI itu kan atribut yang, ini Islam nih, santri gitu loh. Lah Pak Prabowo yang gak ada santrinya aja, gak pernah HMI gitu ya. Bisa jadi calon Islam gitu loh. Iya, ya Sandi Uno yang gak pernah HMI atau PMI, santri milenial gitu. Gak pernah tarbiyah usroh. Iya, tarbiyah usroh oleh PKS dibilang santri milenial. Yang ketiga beliau itu memang kan naik dengan isu penistaan agama gitu loh. Jadi calon aslinya PA212 itu namanya Anies. Nah Anies calon Islam, Ganjar karena dari PDI Perjuangan dari Jawa Tengah akan dijokowikan. Akan jadi Jokowi jilid 2 gitu loh. Iya akan dijadikan, akan disebut calon Kristen, calon komunis. Jadi kita akan pasti akan terpolarisasi. Calon presiden itu nanti akan pasti menggalang dukungan berkoalisi dengan kelompok-kelompok identitas gitu loh. Kalau yang lolos putaran kedua Prabowo, katakanlah dengan Anies. Anies akan jadi calon Islam. Prabowonya jadi calon Kristen. Maksud jadi bisa begitu ya? Iya, bukan bisa begitu, bisa banget. Lah, Pak Jokowi yang nggak ada Kristennya bisa jadi calon Kristen. Apalagi Pak Prabowo, ibunya Kristen, kakaknya Katolik, adiknya Kristen, begitu loh. Jadi pasti akan belah lagi, Abang, bahkan akan lebih hancur lagi. Di Indobarometer Abang udah dipasang-pasang. Saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Katakanlah yang lolos ke putaran kedua Prabowo dengan Ganjar. Pak Prabowo akan jadi kembali lagi jadi calon Islam. Iya. Jadi itu lentur sekali. Akan disahkan lagi sebagai calon Islam oleh PA212, oleh Rizik Sihab. Salaman lagi dengan Abdul Somad. Iya gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan Ganjar balik lagi jadi Jokowi jilid 2. Lah kita ini pasti dibelah terus. Satu-satunya jalan keluar dari pembelahan itu adalah 3 periode. Kalau calonnya tunggal, maaf ya, kalau calonnya tunggal berhadapan dengan kota kosong. Kenapa nggak bisa dibelah? Karena kota kosong nggak bisa dilabel calon Islam. Kalaupun dilabel calon Islam nggak bisa pidato gitu loh. Tapi saya coba Bang Kodari, 2 tahun sebelum Jokowi jadi presiden, waktu itu juga belum ada gagasan secara khusus atau gimana? Tapi aman-aman aja kata Bang Kodari. Sebetulnya begini, pertama ya, memang kondisi Indonesia ini udah nggak sama dengan 10-15 tahun yang lalu. Ini yang banyak nggak disadari oleh orang-orang. Sekarang ini terjadi penguatan dan percepatan politik identitas. Dan memang bukan cuma Indonesia, ini fenomena global. Francis Fukuyama itu judul bukunya Identity. Sekarang ini identitas itu menjadi bahan pokok orang dalam mendefinisikan diri. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa begitu. Dan itu yang menjelaskan kenapa Donald Trump bisa naik. Kalau zamannya nggak edan kayak begini,
Nggak ada cerita orang kayak Donald Trump itu terpilih sebagai presiden. Tapi sekarang kita zaman edan, makanya yang terpilih kayak Donald Trump begitu. Nah Eropa juga mengalami fenomena seperti itu dan gemanya, counternya, dampaknya itu ke Indonesia gitu loh. Jadi Indonesia pun mengalami fenomena dan situasi yang sama dan itu diperkuat oleh fenomena media sosial yang memiliki problem mendasar. Pertama itu adalah algoritma biner. Ada bias di mana kalau kita mengakses informasi A maka kita akan cenderung selalu dikasih informasi A dan kita kehilangan perspektif mengenai B, C, D dan E dan seterusnya. Yang kedua di medsos itu kan ada anonimitas yang membuat orang kalau yang ngawur-ngawur itu juga nggak apa-apa gitu dapat loh. Ruang, iya, dapat ruang. Iya. Jadi memang kita dalam sebuah zaman yang sudah berubah. Nah itu menurut saya harus diingatkan kepada teman-teman. Nah kebetulan juga memang kelompok-kelompok identitas ini kadung besar. Ibaratnya itu kalau kanker gitu ya, udah menuju kanker stadium 4 ini gitu loh. Jadi menurut saya kita memang memerlukan tindakan khusus, bypass kira-kira begitu. Jadi 3 periode ini kalau jantung, kalau sakit jantung ini ya, kayak iklan minuman daripada ya. pasiennya mati, jantungnya kita bypass saja dulu gitu loh. Ini kayak iklan minuman apapun makanannya. Iya. Nyebut merek ini. Untuk menutup ruang, tolong omongan saya jangan di bypass ya Mas Edi ya. Awas kali ini jangan di bypass. 1 menit. Ya, karena ini darurat, maka kemudian kita ambil tindakan darurat untuk memotong agar ini kankernya kita kemoterapi dulu. Kita kemoterapi dulu, kalau kita punya waktu 5 tahun ke depan untuk memutus perkembangannya, kita cabut dari akarnya, maka 5 tahun, 10 tahun berikutnya kita akan punya waktu untuk tadi mendapatkan apa yang disampaikan oleh Romo Beni. Diskusi gagasan, perdebatan gagasan. Ya. Nah kalau pada hari ini cuma disuruh perdebatan gagasan doang, mana ada calon yang mau? Karena calon itu yang dicari bukan gagasan tapi menang. Buat apa gagasan bagus kalau kalah? Ini, oke. Nah, buat apa gagasannya bagus tapi kalah? Anda tahu nggak? Calon presiden paling siap pada hari namanya Prabowo Subianto. Prabowo itu sudah punya blueprint visi misi Indonesia. Dari 2004. Karena dia udah bikin 2004 2009. Dia sudah punya buku judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Saya hafal. Dan jadi Prabowo ada itu solusi ekonomi, ada solusi politik gitu loh. Tapi kalau kalah jadi jojon. jadi pasti dipakai, gagasan dipakai, primordialitas juga dipakai. Mohon maaf Romo, Anda guru saya, tapi Anda tidak realistis. Oke. Itulah tadi paradok gagasan dan kemenangan politik sampai Oke, Pak Prabowo kata Bang Kaudari nggak realistis. Oke, pendengar ini menarik sekali dan Pak tapi Prabowo yang nggak realistis, Romo Beni. Romo Beni. Pak Prabowo sangat realistis. Oh sangat realistis. Oh tadi salah. Oke, kalau itu konteksnya ada salah satu dari 3 besar kan Anies posisinya. Boleh saya lanjutkan? Boleh silakan. Jadi ini sangat menarik ini, sangat menarik. Kalau kata kuncinya adalah otoritas dan bukan elektabilitas, maka Mas Yohan ya. Paslon yang pasti pada hari ini namanya Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Oke. Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Karena Prabowo partainya besar, elektabilitasnya besar. Sehingga partai politik yang lain itu pasti mau sama Prabowo. Dan Prabowo itu cuma perlu satu partai menengah saja untuk bisa maju paslon di tahun 2024 yang akan datang. Ya. Memang ada partai yang juga besar, namanya Golkar, tapi elektabilitasnya nggak ada gitu. Sehingga partai politik akan resiko kalau untuk mendukung Airlangga. Ya. Jangankan Airlangga yang elektabilitasnya 1%, 2%. Seorang Abu Rizal Bakri tahun 2009 ini saya ingat persis nih. Ya. Elektabilitasnya 10% aja orang nggak berani kok mendukung dia. Ya. Akhirnya nggak bisa maju. Nah, Mbak Puan nggak usah ngomong elektabilitas. Asal gelem saja kan gitu kan. Asal gelem ya. Sudah pasti bisa maju sebagai calon presiden gitu. Nah, kalau yang tarung Prabowo dengan Puan Maharani, pasti yang saya sampaikan tadi juga akan terjadi. Prabowo kembali jadi calon Islam, Mbak Puan jadi calon komunis, calon Kristen, dan calon, saya tambahin, perempuan.
Perempuan. Keluar semua ayat itu nanti tidak boleh pemimpin itu perempuan. Oke. Iya kan? Ya ayatnya kan jauh lebih banyak lagi. Udah jangan milih yang beda beda iman. Ya. Yang jenis kelaminnya perempuan dan seterusnya. Hancur gak bangsa kita? Pasti hancur. Karena itu solusinya adalah Jokowi lagi bersama Prabowo. Kalau gini, kalau misalnya kita anggap nggak 3 periode Bang Kodari, saya anggap nggak anggap nih. Nggak mau. Itu kalau anggap nggak 3 apa-apa, periode. ini diskusinya siang. Kalau diskusinya malam pasti nggak bisa. Karena saya mimpinya 3 periode. Mimpi pun 3 periode. Nah, maksudnya kalaupun misalnya bicara Pak Jokowi meneruskan legacy segala macam, idealnya itu Pak Jokowi itu menunjukkan ngerapat kemana itu, memilih siapa itu dipercepat atau nanti last minute juga? Pertama pasti tidak ada jaminan kalau yang menggantikan Pak Jokowi itu bukan Jokowi lagi, ada kelanjutan pembangunan. Karena berat ini. Karena orangnya berbeda. Ya. Rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Hatinya nggak tahu, pikirannya nggak tahu gitu. Bahkan seseorang yang dianggap sebagai satu partai atau satu daerah seperti Ganjar Pranowo. Menurut saya belum. Kalaupun misalnya pikirannya sama, apakah kemampuan Ganjar Pranowo dalam melakukan konsolidasi politik dan komunikasi politik dengan para stakeholder itu kualitasnya sama dengan Pak Jokowi? Saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Nah, tapi pada hari ini kalau saya ditanya di antara kandidat papan atas, Pak Jokowi dekatnya dengan siapa? Itu mudah menjawabnya. 1 Prabowo Subianto, 2 Ganjar Pranowo, 3 Anies Baswedan. Semuanya dekat, tetapi ada skalanya. Jauh nggak skalanya Bang? Skalanya. Ya kalau Pak Prabowo itu 1 sampai 10 ya. Saya kira 9 lah. 9, oke. Mas Ganjar itu tadinya 8, tapi sekarang agak 7 gitu. Oh, agak menjauh jadinya. Agak turun. Menjauh deh. Coba lihat aja sekarang ini berapa kali muncul dengan Prabowo Subianto. Tapi Prabowo Subianto itu sekarang muncul terus sama-sama. Bahkan didelegasikan untuk bisa membuka acara-acara. Yang tidak bisa dikerjakan kepada Ganjar. Karena gubernur kan, agak susah, beda dengan menteri. Kalau Anies mungkin katakanlah ya 3 lah. 3, jauh sekali. Ya dekat dengan semua, tapi ada 9, ada 8, ada 3. Ada gitu. 3 bisa dikatakan dekat. Jadi, kalaupun misalnya ada suksesornya Pak Jokowi, ya pada hari ini saya katakan yang paling memungkinkan itu Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo lah kandidat yang paling lengkap, punya elektabilitas dan punya otoritas. Dan saya kira Pak Jokowi sangat nyaman dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sangat paham ya cara menghormati elit politik dan unggah-ungguhnya itu berjalan. Jadi kalau sebelumnya Pak Prabowo udah sering kalah punya gagasan, sekarang Pak Prabowo paling paham, paling dekat sama Jokowi dan mungkin bisa nyambung dari 3 periode jadinya Bang. Betul. Oke, pendengar, ini luar biasa nih diskusinya, makin gayeng ini, makin seru. Sayang waktunya yang habis ini. Kita dibatasi dengan waktu. Kita sekarang sudah masuk ke segmen terakhir. Di segmen ini tadi kita udah bahas panjang sekali. Dan luar biasa nih kita bisa lihat ketangguhan Bang Kodari mempertahankan 3 periode ini. Dan Mas Yohan tadi menjelaskan tentang bagaimana kekhawatiran masyarakat tentang polarisasi dan Romo lihat bakal dua calon dan segala macam. Tapi kita waktu juga akhirnya membatasi, kita ingin mendengarkan dari masing-masing narasumber nih closing statementnya tentang kotak-atik Capres 2024 ini. Oke, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas. Selanjutnya terakhir Bang Kodari dari aktivis Indobarometer, bukan peneliti berarti. Aktivis 3 periode. Aktivis 3 periode. Ini nanti ganti judulnya ini kayaknya. Ganti nama title. Kan utak-atik Capres kan ya biasanya dalam kotak siapa calonnya, tapi kali ini menurut saya nggak bisa hanya biasa bicara siapa calonnya, tetapi juga kita harus ngutak-atik problem-problem yang menjadi tantangan kita dalam Pilpres 2024 akan datang. Dan pada titik itu saya mengatakan bahwa kita punya harapan, tetapi kita punya tantangan yang juga luar biasa pada Pilpres 2024, yaitu ancaman polarisasi begitu. Akumulasi dari masalah identitas secara global dan secara nasional, munculnya kelompok identitas, adanya fenomena media sosial. Menurut saya membuat kita harus melihat Pilpres 2024 ini dengan kacamata yang berbeda lah dengan pemilu biasa begitu, dengan pemilu yang lain-lainnya.
Dan pada titik itulah kemudian saya keluar dengan gagasan 3 periode itu untuk menciptakan paslon tunggal agar ya berhadapan dengan kotak kosong dan ya tidak ada peluang bagi kelompok identitas untuk bisa memecah belah kita dengan isu calon Islam dan seterusnya begitu. Nah, memang kenapa Pak Jokowi? Karena pada hari ini Pak Jokowi lah yang bisa menjadi titik temu bagi semua kandidat yang ada gitu. Pak Jokowi lah primus inter pares, Pak Jokowi adalah shogun di antara para daimyo pada hari ini. Gitu. Sehingga kalau tidak ada shogun maka daimyo akan menghunus pedang ya masing-masing dan nanti yang akan jadi korbannya adalah rakyat banyak. Itu yang saya khawatirkan. Kalau dalam pertandingan apa misalnya UFC gitu ya, MMA itu yang berdarah-darah itu adalah petarungnya. Penontonnya asik aja nonton seru gitu. Tetapi kalau kita bicara pilpres, penontonnya akan berdarah-darah dan para petarungnya itu justru yang akan tetap mulus begitu. Yeah. Jadi kalau nanti ini berjalan tidak baik, sesungguhnya yang akan menjadi korban adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Makanya saya mengeras dan menghimbau, mari dukung gerakan 3 periode. Makasih. Oke. Rekan-rekan KR luar biasa sekali nih. Ini kalau menurut Bang Kodari ini kotak-katik capres apapun itu ujungnya Jokowi 3 periode. Shogun itu. Shogun dan daimyo ini mungkin sebagai kasih gambaran Shogun itu kan pemimpin emperor di Jepang ya. Itu yang tadi dikatakan kalau sampai emperornya turun ya yang lain nggak akan maju. Ini menarik sekali diskusi kita memang seru sekali nih. Kadang-kadang ya gini 1,5 jam nggak terasa ya dan terima kasih kepada Mas Yohan Wahyu, terima kasih kepada Romo Beni dan juga kepada Bang Kodari dan juga tentunya terima kasih kepada rekan-rekan RKN semuanya yang sudah mendengarkan diskusi ini mulai dari di Sumut, di Aceh sampai di Lu, sampai di NTT, NTB. Terima kasih. Tentunya kita berharap juga mungkin masukan bisa lewat channel media sosial kita mungkin untuk tema-tema diskusi selanjutnya dan tentunya apapun bahasan kita walaupun beda pendapatnya seperti apa nih kita harapannya jangan sampai nanti polarisasi kita makin berat ya masalah capresnya siapa nanti terpilih tapi kotak-katiknya tetap harus kita lihat juga karena kita harus menjaga itu dan saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin bersama produser acara Edi Koko serta tim teknis Chris dan Randu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua sampai jumpa dalam talk show RKN selanjutnya dan tetap dengar acara ini dan beri masukan pada kita semua dan tentunya terus memantau perkembangan politik kita untuk kepentingan kita sendiri. Terima kasih.